Shalom, selamat pagi sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Hari ini merupakan hari raya Sabta Perawan Maria dikandung tanpa noda. Warna liturgi kita adalah putih dan bacaan kita hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan ayat 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6 dan ayat 11 sampai dengan 12. Adapun pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 1 ayat 28. Bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kuntum pada hari ini mengambil tema mengikuti kehendak dan rencana Allah Bapa. Bacaan Injil kedua pada hari ini sama dengan bacaan Injil kedua pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2019. Adapun struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Baik sahabat kuntum terkasih, saya akan bacakan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian dikatakan dalam Injil Lukas 1 ayat 37 barusan. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang tanpa batas. Namun terkadang kitalah yang membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, sehingga banyak kebesaran Allah menjadi terbatas. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Oleh karena itu, sungguh kontras apa yang diperlihatkan oleh Hawa dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15 dan ayat 20, dengan apa yang diperlihatkan oleh Bunda Maria dalam bacaan Injil pada hari ini. Hawa mengatakan yes kepada iblis si ular, sang malaikat jahat, sehingga kemudian membawa dosa dan kematian buat seisi dunia. Sementara Bunda Maria mengatakan yes
kepada Gabriel sang malaikat baik, sehingga kemudian menghadirkan penebusan dosa dan mengalahkan maut demi seisi dunia. Kehadiran Bunda Maria dalam bacaan Injil pada hari ini sebagai sosok utama mengajak kita juga untuk mau merenungkan betapa Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh mau peduli dengan umatnya yang tengah tersesat dan menuntun untuk kembali kepadanya. Keberanian dan kepercayaan Bunda Maria yang begitu luar biasa terhadap kehendak dan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus telah menghadirkan keselamatan bagi kita semua saat ini. Sepertinya dunia sekarang kembali membutuhkan kehadiran orang-orang yang berani menjawab panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk mengikut rencananya seperti yang telah diteladankan oleh Abraham, Musa, Gideon, Daud, para nabi-nabi pada umumnya, dan akhirnya Bunda Maria sendiri. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.